Puji Tuhan, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan untuk kita semua, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Dalam kesempatan ini kita beribadah tidak seperti biasanya. Namun puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk bersama-sama menikmati kebenaran firman-Nya. Kita mau gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya agar kesempatan ini dapat terus membangun iman kita lebih kuat, teguh lagi kepada Tuhan. Haleluya. Saya percaya seluruh saudara jemaat yang ada di tempat masing-masing, dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan, tidak kekurangan satu apapun, ya. Secara jasmani, rohani, kesehatan semua diberkati dengan luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita akan tundukkan kepala. Kita akan terlebih dahulu berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak, mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali Tuhan, bersekutu secara online. Tapi ini tidak membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja di tengah-tengah kami. Itu sebabnya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu, Engkau akan menjamah setiap kehidupan kami, memulihkan keadaan kami. Dan kalau ada yang lemah, dikuatkan. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Dan kalau ada yang terkena berbagai macam masalah, Tuhan selesaikan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, pimpin hamba-Mu, dan biarlah pengurapan-Mu ada atas kehidupan hamba-Mu, dan setiap perkataan firman akan menjadi berkat yang akan membangun kehidupan rohani kami semua. Terima kasih, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya akan bersama-sama mengajak kita melihat kembali, ya, sesuatu yang ada di dalam kitab Wahyu. Kalau minggu yang lalu sebelum saya sampaikan 7 kebahagiaan ditulis di dalam kitab Wahyu, maka pada kesempatan pagi hari ini, ya, ada 7 kesempatan untuk satu penyucian yang Tuhan kerjakan bagi jemaat di Asia, yang ditulis juga di dalam kitab Wahyu. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Wahyu ini ada begitu banyak angka 7. Dan ini membuktikan bahwa kitab Wahyu ini adalah satu kondisi di mana Tuhan sendiri yang akan mengerjakannya, menggenapinya. Dan itu sebabnya ini adalah situasi kondisi yang tidak bisa diubah-ubah, karena memang Tuhan sudah merencanakannya sejak semula, dan tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkannya, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghambatnya. Dan itu sebabnya mari kita memperhatikan dengan seksama yang akan kebenaran firman Tuhan ini, sebab hari-hari ini adalah merupakan hari-hari di mana penggenapan kitab Wahyu ini sendiri. Dan saya sudah sampaikan kepada kita, kurang lebih posisi kita sekarang ada di meterai yang keempat. Kita tahu bahwa 7 jemaat dan 7 meterai ini masih dialami oleh gereja Tuhan sebelum pengangkatan. Dan itu sebabnya saudaraku, pengangkatan nanti akan kita lihat di meterai yang ke-6. Maka setelah meterai yang ke-4 kita akan melewati meterai ke-5, yaitu martir akan terjadi. Kemudian setelah meterai yang ke-5 ada meterai yang ke-6. Di sini dikatakan ada gonjang-ganjing terjadi di atas muka bumi. Tetapi saat itulah Tuhan di dalam pasal yang ke-7 dalam kitab Wahyu memeteraikan umat pilihannya dan juga umat dari bangsa-bangsa lain. Dari bangsa kafir tidak terhitung jumlahnya, dari umat pilihan Tuhan 144.000. Nah, saudaraku, pada kesempatan pagi hari ini saya ajak kita mau belajar kembali, saudaraku, tentang kitab Wahyu. Dan saya memberikan satu tema di dalam pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu kehidupan yang dimeteraikan
oleh Tuhan. Kehidupan gereja Tuhan yang dimeteraikan adalah kehidupan gereja Tuhan yang nanti disebut jadi mempelai Tuhan. Mempelai Tuhan ikut rapture, menjadi pengikut anak domba, ya, terluput dari 1 kali 7 masa kesesakan yang akan menimpa atas muka bumi ini. Itu adalah hal yang sama dan perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi kehidupan gereja Tuhan yang dimeteraikan adalah kehidupan gereja yang nanti akan menjadi mempelainya Tuhan, menjadi pengikut anak domba. Puji nama Tuhan. Untuk itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terlebih dahulu saya ajak kita membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Wahyu pasal yang ke-7 ayat 13 sampai yang ke-14. Dikatakan demikian, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Haleluya. Wahyu pasal yang ke-7 ini adalah merupakan bagian meteraikan 6, di mana Tuhan memeteraikan orang-orang pilihannya, baik dari bangsa Israel maupun juga di luar bangsa Israel, yang dimana jumlahnya tidak terhitung. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sini, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dalam kata lain, saya mau katakan bahwa ini adalah orang-orang yang terluput dari aniaya besar yang akan mengancam atas muka bumi. Dan Tuhan mengatakan, ya, ada 7 tahun masa kesesakan akan menimpa dunia ini sebelum kedatangan Tuhan kali kedua. Itu sebabnya, saudaraku, Tuhan ciptakan rapture atau pengangkatan bagi gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan tidak mengalami aniaya tersebut. Nah, syarat daripada kehidupan gereja yang ikut rapture atau menjadi mempelai Tuhan, dikatakan di sini, saudaraku, mereka harus mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ini yang harus dilakukan gereja Tuhan hari-hari ini. Itu sebabnya sebelum terjadi 7 meterai, sebelumnya maka ada penyucian 7 jemaat. Pada kesempatan ini, kita akan mau belajar untuk bagaimana cara memberi hidup ini untuk selalu mau disucikan di dalam darah anak domba. Sebab sebelum dimeteraikan, terlebih dahulu harus mau disucikan. Artinya dikoreksi, ditegur, diperingatkan oleh firman Tuhan. Dan itu sebabnya jangan kita merasa sudah hebat, sebab kita semua masih berjuang untuk hidup berkenan kepada Tuhan, supaya kita semua nanti satu kali waktu, ya, Tuhan meteraikan menjadi miliknya. Ketika Tuhan meteraikan kita menjadi miliknya, maka ketika ada yang mau mengganggu, mengutak-atik, ya, menyenggol kita, menyakiti kita, maka urusannya adalah dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inti daripada tema ini adalah jangan tersinggung
kalau diperingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya hari-hari. Tetapi ketika Tuhan memperingatkan, menegur kehidupan kita, hendaknya kita mau bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga kita berbalik dari jalan kita yang tidak benar, masuk di dalam jalur yang benar. Puji nama Tuhan. Saudara, di dalam suratan Wahyu, ya, kita akan bersama-sama melihat, saudaraku, ada koreksi 7 jemaat di Asia. Koreksi 7 jemaat di Asia ini berbicara tentang keadaan gereja yang ada di akhir zaman. Saudara bisa bayangkan, saudaraku, kondisi gereja sudah dekat dengan kedatangan Tuhan, masih ada model-model jemaat yang harus dikoreksi oleh Tuhan. Sekali lagi, jangan tersinggung kalau kita diperingatkan oleh Tuhan, tetapi bertobat. Kita akan melihat yang pertama, koreksi Tuhan terhadap jemaat di Efesus, yaitu jemaat di Efesus ini pelayanan tanpa kasih yang mula-mula. Pelayanan tanpa kasih yang mula-mula artinya melayani dengan sisa-sisa. Sebab yang pertama sudah dipakai untuk apa? Saya tidak tahu. Dan Tuhan tidak mau seperti itu. Itu sebabnya Tuhan tegur jemaat di Efesus supaya mereka memperbaiki cara pola pelayanan, yaitu pelayanan dengan kasih yang mula-mula. Ada begitu banyak pelayanan yang terjadi, saudaraku, tanpa disadari mengerjakan pelayanan seperti jemaat di Efesus. Melayani Tuhan dengan sisa-sisa, waktu sisa, tenaga sisa, harta sisa, hidup sisa. Dalam kata lain, saudaraku, tidak memberi yang utama, yang terbaik buat Tuhan. Kalau saya bisa sederhanakan, saudara, jemaat di Efesus ini melayani, ya, memang dengan giat, tapi kalau ada waktu, kalau kuat, berkorban, kalau aku diberkati. Ini adalah merupakan satu pelayanan sisa, saudara. Kalau kita mau konsisten di dalam melayani pekerjaan Tuhan, kita harus khususkan waktu, tenaga, harta. Jangan kita beri sisa-sisa untuk Tuhan, tapi kita memberi yang terbaik bagi Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia adalah mempelai pria surga itu. Yang harus kita lakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Saudaraku, kita lihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai yang kelima. Ini koreksi Tuhan kepada jemaat di Efesus. Apa dikatakan oleh firman Tuhan? Ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, dalam keadaan seperti ini, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk jemaat di Efesus mengulangi apa yang sudah pernah mereka lakukan dengan cara yang benar, yaitu dengan kasih mula-mula. Puji nama Tuhan. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam pelayanan jemaat, dalam pengikutan kita kepada Tuhan, kita mau belajar memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Melalui firman Tuhan, kita diingatkan, masih Tuhan kasih kesempatan
Ayo kita ulangi lagi apa yang kita sudah pernah lakukan dengan cara yang benar, yang sesuai dengan maunya Tuhan, yaitu memberi yang terbaik, memberi yang terutama, bukan sisa-sisa. Ini yang pertama. Yang kedua, koreksi kepada jemaat di Smyrna. Jemaat di Smyrna ini tidak percaya diri ketika berhadapan dengan berbagai penderitaan dan kesusahan. Kita memang tidak bisa menghindari hal seperti ini ketika kita ada di dunia ini, saudara. Namun inilah caranya Tuhan untuk kita boleh mengalami proses. Tuhan izinkan untuk menguji kesetiaan kita. Namun Tuhan perhatikan, ketika kita mengalami proses yang namanya menderita dan susah, Tuhan itu melihat sikap hati kita ketika kita menjalaninya. Itu sebabnya, saudaraku, Tuhan mengingatkan ketika kita mengalami penderitaan, kesusahan, jangan sampai kita kehilangan percaya diri kita. Sebab saya mau katakan, Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita adalah Tuhan yang besar, yang melebihi dari segala penderitaan dan kesusahan kita. Dan Dia tahu dan Dia turut merasakan apa yang kita alami dalam kehidupan ini, khususnya ketika kita menderita, ketika kita ada dalam kesusahan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang mungkin mengalami hari-hari penderitaan, kesusahan apapun bentuknya, jangan saudara minder, jangan saudara jauh dari Tuhan, jangan saudara pikir bahwa Tuhan tidak bersama dengan saudara. Saya katakan, Tuhan ada bersama dengan saudara. Dia adalah Imam besar yang turut merasakan penderitaan dan kesusahan kita. Dan Tuhan perhatikan sikap hati kita. Apakah sikap kita salah atau tidak? Kalau kita ngomel, menggerutu, nyalakan sana sini, apalagi nyalakan Tuhan, ini sikap hati yang tidak benar. Ini harus dibersihkan dari kehidupan kita. Ketika kita mengalami keadaan yang tidak enak, kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita, turut juga merasakan penderitaan dan kesusahan kita. Haleluya. Jangan malas ketika kita menghadapi kesusahan yang kita alami. Tetap tegar dan tetap kuat. Jangan memelas, maksud saya, saudaraku, ya. Memelas itu adalah bahasa Jawa, ya. Merasa ya terlalu hina begitu. Itu tidak benar. Mari dalam keadaan penderitaan susah, kita harus tetap kuat dan tegar. Sebab Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita itu lebih kuat dari semua masalah dan penderitaan kita. Amin. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Kita akan bersama-sama membaca ayat ini. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Ini yang Tuhan koreksi dari jemaat di Smyrna. Dikatakan, jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara ingat, Tuhan kadang-kala izinkan kita mengalami penderitaan dan kesusahan. Ya, namun sekali lagi tetap setia,
tegar dan kuat di dalam menghadapi setiap penderitaan dan kesusahan. Sebab itu adalah bagian daripada ujian iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Ini teguran yang kedua kepada jemaat di Smyrna. Yang ketiga, saudaraku, yaitu jemaat di Pergamus. Jemaat di Pergamus ini, dia tidak berpegang pada ajaran yang benar, ya, memberitakan firman Tuhan, tetapi masih kompromi dengan dosa demi mendapatkan keuntungan atau uang. Inilah kelemahan daripada jemaat di Pergamus. Hasil daripada ajaran semacam ini akan menghasilkan yaitu satu keadaan yang tidak dapat menjalani hidup yang benar. Pernikahan tidak benar, bekerja tidak benar, pelayanan juga tidak benar, semuanya jadi tidak benar karena dasar ajarannya tidak benar. Itu sebabnya saudara, jemaat di Pergamus ini diingatkan oleh Tuhan supaya mereka kembali kepada ajaran yang benar dan tidak kompromi dengan dosa. Sebab bagi Tuhan dosa adalah dosa, kebenaran adalah kebenaran. Kita lihat saudara di dalam Wahyu pasal 2 ayat 14 sampai 16. Wahyu pasal 2 ayat 14 sampai yang ke-16. Apa dikatakan di sana? Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka memakan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran mengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku. Ini koreksi Tuhan terhadap jemaat di Pergamus. Pengajaran akan mempengaruhi penyembahan dari kehidupan anak-anak Tuhan. Bersidang dalam gereja ini adalah merupakan satu hal yang gagal fokus sama Tuhan, akhirnya menyembah kepada yang lain. Namun kalau kita tegakkan pengajaran yang benar, akan membawa kepada penyembahan yang benar. Kita ingat saudaraku, Mamon itu juga mau disembah selain Tuhan. Kalau kita tidak berpegang teguh pada ajaran firman Tuhan, kompromi dengan dosa, maka hasilnya bukan menyembah kepada Tuhan, tapi menyembah kepada Mamon. Dan kesempatan pagi hari Tuhan mau mengoreksi kita supaya kita kembali kepada ajaran yang benar. Ajaran yang benar akan memberikan penyembahan yang benar kepada Tuhan. Haleluya. Kita lanjut saudara, koreksi yang keempat, yaitu di jemaat yang ada di Tiatira. Nah, ini adalah suatu hal yang menarik saudaraku ya, bagi kehidupan kita. Jemaat di Tiatira ini saudaraku, di tengah-tengah jemaat ini ada yang namanya roh Isabel menguasai dalam gereja. Saudaraku, apa ini roh Isabel menguasai dalam gereja? Ya, ini adalah roh yang dimana saudaraku memiliki satu kebijaksanaan yang melanggar tatanan yang sudah Tuhan atur di dalam gereja Tuhan
dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Roh Isabel ini selalu menempatkan kedudukan yang bukan tempatnya dan membuat kebijaksanaan sendiri tanpa aturan yang sudah Tuhan tempatkan. Dalam kata lain, tidak mau diatur, tidak mau tertib, suka memaksakan diri, merasa mampu bahkan lebih hebat dari Tuhan. Inilah jemaat di Tiatira. Kalau ada kehidupan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang seperti ini, cepat segera bertobat. Haleluya. Kita ingat bahwa Isabel ini adalah merupakan sosok yang dulu pernah ada, tetapi muncul di akhir zaman ini berbentuk roh di tengah-tengah jemaat, yaitu roh melanggar tatanan yang sudah diatur oleh Tuhan. Sebetulnya apa sih aturan yang sudah Tuhan atur di dalam tatanan kehidupan manusia? Katakan saudara, kepala suami itulah Kristus, kepala istri suami, kepala rumah tangga itu orang tua. Dan itu ditulis di dalam suratan Efesus. Ketika ini suatu tatanan sudah disusun oleh Tuhan, ditata sedemikian, Tuhan punya maksud supaya menjadi satu kehidupan yang rapi, tersusun. Namun saudaraku, tatanan inilah yang dilanggar oleh jemaat Tiatira. Nah, akhirnya Tuhan harus menegur mereka supaya mereka bertobat dari cara-cara kehidupan semacam ini. Sekali lagi, jangan melanggar tatanan yang sudah diatur oleh Tuhan. Mari kita mau belajar tertib. Mari kita mau belajar rendah hati. Jangan merasa hebat atau memaksakan diri sesuai dengan kehendak sendiri. Tapi mari kita mau belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Wahyu pasal 22 ayat 20 sampai yang ke-21. Kita akan baca bersama-sama. Apa dikatakan oleh firman Tuhan? Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roh Isabel ini sangat kuat sekali. Buktinya dikatakan di sini sudah ditegur pun masih tidak mau bertobat. Namun saya mau katakan kepada kita semua, ayo, kalau ada kita yang melanggar tatanan yang sudah diatur oleh Tuhan, kembali tempatkan posisi masing-masing. Ya. Suami kepalanya Kristus, istri kepalanya suami, anak-anak kepala di dalam rumah tangga adalah orang tua. Tunduk kepada otoritas di tempat di mana Tuhan sudah tempatkan kita masing-masing. Kristus sebagai kepala, kita adalah tubuhnya. Kalau dia adalah kepala, ya kita ikut kepala. Apa yang kepala mau, itulah yang kita lakukan. Puji nama Tuhan. Jangan sampai kita ngeyelan sudah tentang hal ini. Tapi kita hendaknya cepat bertobat. Sebab kalau itu terus-menerus, maka akan terjadi yaitu roh perzinahan ada di dalam kehidupan keluarga, di dalam pernikahan, di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan tidak mau ini terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi segera bertobat, kembali kepada tatanan yang sudah diatur oleh Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selanjutnya,
saudara, kita akan melihat, saudaraku, pada jemaat Sardis, jemaat yang kelima. Apa dikatakan Tuhan kepada jemaat di Sardis? Kelihatan hidup, tetapi sesungguhnya adalah mati. Inilah jemaat di Sardis. Gereja Tuhan beraktivitas tanpa sesuai SOP-nya Tuhan, mengerjakan pekerjaan yang tidak diperintahkan, beribadah, melayani, berkorban semau gue, bukan suka-sukanya Tuhan, tapi suka-sukanya sendiri. Ini jemaat di Sardis. Kelihatan hidup, beraktivitas, bisa kesana kemari, bisa ada kegiatan ini dan itu, tetapi setelah Tuhan periksa, ternyata mati. Wah, mengerikan sekali. Karena apa? Ternyata sikap daripada jemaat di Sardis ini, dia tidak ikut mau-maunya Tuhan, tetapi mau-maunya sendiri. Wahyu pasal 3 ayat yang ketiga, kita akan bersama-sama lihat. Wahyu pasal 3 ayat yang ketiga, ini teguran Tuhan kepada jemaat di Sardis. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saudaraku, Tuhan kasih kesempatan kepada jemaat di Sardis ini supaya mereka melakukan apa yang mereka dengar, bukan melakukan apa yang mereka mau. Apa yang mereka dengar dari firman, itulah yang dilakukan. Turutilah itu. Itu kata Tuhan. Jadi setiap perkataan firman Tuhan, kalau kita terima dan kita lakukan, kita bekerja sesuai dengan apa maunya Tuhan. Jangan disisihkan firman Tuhan itu dari apa yang kita kerjakan. Ketika kita sisihkan, maka yang terjadi adalah kehendak kita sendiri, tidak kehendak Tuhan. Nah, apa yang terjadi ketika sesuatu kita lakukan menurut kehendak kita sendiri? Kepujian kepada Tuhan tidak ada lagi, tetapi kepujian kepada diri sendirilah yang muncul. Nama Tuhan, kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan tidak lagi ditampilkan dari kehidupan kita. Itu sebabnya saudaraku, Tuhan mau katakan bertobat. Jangan menjadi kehidupan Kristen yang semau gue, tapi harus orang Kristen yang ikut mau-maunya Tuhan. Haleluya. Kekristenan yang hidup keimanannya semau gue, tidak akan tahu kedatangan Tuhan. Artinya tertutup untuk mengerti wahyu kedatangan Tuhan. Kita tahu bahwa hari-hari ini sudah dekat dengan kedatangan Tuhan, dan Tuhan akan segera kembali. Dan sebelum Dia kembali, Dia akan angkat kita terlebih dahulu di dalam satu pengasihan. Apakah kita tahu akan hal itu? Kalau kita tidak tahu akan hal itu, berarti kita sedang semaunya sendiri hari-hari ini. Saat ini harusnya kita ikut maunya Tuhan. Apa yang menjadi maumu Tuhan dalam hidupku untuk aku kerjakan di dalam hidupku, itulah yang kita tanya kepada Tuhan. Ketika Tuhan datang kepada kita melalui firman, melalui Roh Kudus, mengajari sesuatu untuk kita lakukan, itulah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga perjalanan kehidupan kita tahu kapan itu kedatangan Tuhan kali kedua. Haleluya. Selanjutnya, koreksi kepada jemaat yang keenam, itulah jemaat di Philadelphia. Philadelphia ini
kalau kita lihat bersama-sama itu nyaris tidak mempunyai kekurangan. Ya, gereja yang bertumbuh seakan-akan sempurna. Namun saudaraku, ada koreksi di dalamnya yang Tuhan temukan, yaitu saudaraku, supaya di dalam pelaksanaan kasih persaudaraan. Philadelphia ini sebetulnya adalah merupakan satu arti kata daripada kasih persaudaraan. Ya. Dan Tuhan mengatakan di dalam pelaksanaan kasih persaudaraan ini masih ada yang kurang. Kekurangannya di mana? Yaitu Tuhan mau supaya kasih persaudaraan tidak berhenti pada kasih persaudaraan secara jasmani. Hubungan antara bapak, ibu, kakak, adik, ponakan, anak cucu, dan lain-lain. Tetapi kasih persaudaraan ini harus lanjut kepada kasih persaudaraan dalam tubuh Kristus, yaitu kasih pada semua orang. Disinilah tidak ditemukan Tuhan di dalam jemaat Philadelphia. Mereka sudah punya satu sikap yang baik, kasih persaudaraan, namun berhenti kepada kasih persaudaraan jasmani, belum lanjut kepada kasih persaudaraan di dalam tubuh Kristus. Itu sebabnya Tuhan tegur supaya kasih persaudaraan yang sudah dikerjakan jemaat Philadelphia sampai kepada kasih persaudaraan di dalam tubuh Kristus. Tidak memandang suku, kaum, bangsa, dan bahasa, karena kita adalah satu tubuh Kristus dan Yesus sebagai kepala. Sebetulnya ini sudah ditulis ya di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7, merupakan satu puncak daripada iman itu sendiri. Iman itu memiliki tingkatan, dan akhir daripada tingkatan iman itu adalah kasih kepada semua orang. Kita akan lihat bersama-sama di dalam 1 Petrus 1 ayat 7 ya. Sedikit saya akan ajak kita melihat nas ini supaya kita tahu, saudaraku, jangan sampai kita berhenti hanya di dalam kasih persaudaraan jasmani. Itu bagus, tetapi kasih persaudaraan jasmani itu harus sampai kepada kasih persaudaraan di dalam tubuh Kristus. Dikatakan maksud semuanya itu ialah Satu Petrus satu ayat yang ke-7. 2 Petrus 1 ayat yang ke-7 maksudnya. 2 Petrus 1 ayat yang ke-7. Ya. Saudaraku, saya akan bacakan kepada kita di sini. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Ini dimiliki oleh jemaat Philadelphia. Namun dia berhenti di sini dan tidak sampai kepada kasih persaudaraan di dalam tubuh Kristus yang ada di ayat kata-kata selanjutnya. Dikatakan dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Inilah kekurangan jemaat di Philadelphia. Bagus kasih persaudaraan, tapi jangan sampai kita lupa ada tingkatan yang harus kita lewati lagi setelah itu. Itulah kasih persaudaraan di dalam tubuh Kristus. Semoga kita mengerti, kita boleh melaksanakannya di dalam kehidupan kita di hari-hari. Kasih persaudaraan tubuh Kristus ini adalah hal yang luas mencakup dunia, akan menuntun kita menjadi pengikut anak domba itu
itulah menjadi mempelainya Tuhan. Lanjut yang ketujuh, yang terakhir, koreksi Tuhan pada jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia ini adalah gereja yang sangat luar biasa, diberkati secara jasmani. Ya, mau pingin apa, beli apa, bisa semuanya. Karena mereka diberkati secara finansial. Namun gereja Laodikia ini tidak sadar di dalam kehebatan mereka. Mereka terjebak dalam dosa perasaan. Sekali lagi, dosa perasaan. Saat berada di puncak keberhasilan, kepopuleran, kesuksesan, kesejahteraan secara dunia, mereka kaya, hebat, bahkan mereka tidak pernah kekurangan saking kayanya. Namun Tuhan mengatakan bahwa mereka sebetulnya dalam keadaan melarat, malang, buta, dan telanjang. Kenapa? Karena terjebak di dalam dosa yang ada di perasaan mereka sendiri. Kegelapan dunia akan bisa membuat hati kita tertutup untuk memandang kepada kebesaran Tuhan. Dan itu sebabnya perasaan kita ini harus disesuaikan dengan perasaan yang ada di dalam Kristus. Supaya sekalipun kita diberkati dengan luar biasa, perasaan kita tetap terjaga. Perasaan yang terjaga adalah perasaan yang selalu bersikap sederhana, tidak neko-neko. Dan itu adalah perasaan daripada Yesus sendiri. Jemaat di Laodikia ini, dia memang hebat luar biasa. Namun mereka harus contoh kepada Kristus yang lebih hebat dari mereka. Kalau kita lihat bersama-sama di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-8. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Apa dikatakan firman Tuhan di sana? Ya, saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan yang walaupun dalam rupa Tuhan, namun tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Berarti saudaraku, Tuhan itu lebih hebat dari jemaat di Laodikia. Dia adalah Tuhan yang mempunyai segala sesuatu. Namun apa dikatakan? Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan itu sudah sangat luar biasa di dalam kemuliaan. Dialah yang menciptakan alam semesta ini. Dialah yang mengatur segalanya. Namun ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini, dia tidak mau menganggap bahwa itu suatu hal yang harus dipamerkan, ditonjolkan. Tuhan justru dikatakan merendahkan diri. Bahkan dia rela mati sampai mati di kayu salib. Jangan mata kita buta melihat kepada kebesaran Tuhan. Sekali lagi, kegelapan dunia akan bisa membuat hati kita tertutup untuk Tuhan. Tidak dapat mengetahui kebaikan Tuhan dan kebesaran akan kuasa-Nya. Bertobatlah, jangan merasa hebat.
Sebab di balik kehebatan kita ada Tuhan yang sudah memberkati kita. Dan Tuhan mau hidup yang diberkati Tuhan bisa menjadi berkat buat sebanyak-banyaknya orang. Haleluya. 7 koreksi ini Tuhan berikan kepada jemaat di Asia, lambang daripada gereja Tuhan di akhir zaman ini. 7 koreksi ini kalau diperhatikan dengan baik, maka Tuhan akan satu kali waktu memberikan meterai kepemilikannya bagi gereja untuk diluputkan dari masa sulit dan sukar yang akan menimpa atas bumi. Itu sebabnya gereja Tuhan harus bersedia menerima koreksi ini dalam kehidupan. Gereja Tuhan harus bersedia untuk dikoreksi dari kekurangannya dan bertobat, supaya ada alasan Tuhan untuk memeteraikan kita sebagai miliknya dan meluputkan kita dari ancaman angkara murkanya di 7 tahun masa kesesakan yang akan menimpa atas dunia ini sebelum kedatangan Tuhan kali kedua dinyatakan. Kita akan bersama-sama berdoa. Seberapa banyak kita yang menangkap pesan Tuhan ini, bisa dijamah hidupnya, dirubah cara hidup untuk menjadi satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita tundukkan kepala. Kita akan menyanyikan satu pujian. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku menjadi milik-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau mengetahui setiap keberadaan anak-anak-Mu Tuhan. Firman-Mu bersama Roh Kudus akan bersama-sama dengan kehidupan kami semua. Biarlah kiranya teguran-Mu, nasihat, ajaran-Mu melalui kitab Wahyu dapat mengubah kehidupan kami. Kami mau menjadi kehidupan yang berkenan kepada-Mu. Basuh kami dengan darah-Nya Tuhan. Biarlah kiranya anugerah-Mu dicurahkan lagi buat kehidupan kami. Jadikan kami milik-Mu untuk selama-lamanya. Meteraikan kami sebagai tanda milik-Mu yang Kau jaga, Kau lindungi dari angkara murka dan akan menimpa atas muka bumi. Kami mau ikut menjadi bagian dari orang-orang yang dimeteraikan, dari bangsa kafir tidak terhitung jumlahnya. Kami mau ada di dalamnya Tuhan. Kami mau ada di dalamnya. Kami mau menjadi pengikut anak domba. Kepada saja anak domba itu penuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
mengucapkan selamat hari Minggu untuk sidang jemaat semuanya. Tuhan memberkati.